Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sol Sepatu Ajaib. Tentunya channel yang selalu ya dan tak pernah berhenti untuk menge-share tentang hal-hal yang berkaitan mengenai sol sandal dan sol sepatu. Di kesempatan video kali ini saya ada sepatu Orthusec Catalyst Vision ya. Ini mungkin terlalu silau ya karena ini pencahayaannya saya kunci. Dan ini sepatunya seperti ini ya. Ini mau saya jahit ya. Nah, ini dia. Ini nanti akan saya jelaskan di bagian belakang yang ada yang penting ya di bagian mangkoknya ya. Mari kita simak di meja pengerjaan. Oke, bisa kawan-kawan lihat ini sepatunya ya. Sepatu Ortus Catalyst Vision ya. Ortus Catalyst Vision dengan sol seperti ini ya. Nah, ini sol seperti ini ringan banget ya. Sangat ringan. Sangat ringan banget ya, ringan sekali. Dan ini minta dijahit karena banyak sisi yang sudah mengelupas ya. Tapi sebelum dijahit kita buat jalan benang dulu, memakai solder ya. Jalan benangnya memakai solder. Oke ya, dan ini soldernya sudah panas. Kita mencoba membuat jalan benang ya. Ini dia. Memakai solder ya, muter ya. Jalan benangnya tuh muter mengelilingi setiap sisi solnya ya. Untuk bagian sol yang tipis, kita membuat jalan benangnya jangan terlalu dalam ya. Dan untuk cara pegangnya ya, nah ini yang biasa kawan-kawan kadang nggak tahu ya. Cara pegangnya kalau pengen sesuai saya seperti ini ya. Jadi ini kan ada bagian lah, ini pas di sini ya. Ini jadi seperti ini cara megangnya ya. Terus ini jangan segini ya, jangan sejajar seperti ini, tapi agak miring seperti ini ya. Agak miring agar tidak terlalu dalam nanti hasilnya. Dan posisinya itu pas. Dan bisa sepatunya itu diletakkan di meja ya. Kalau kita pegang seperti ini nanti akan goyang-goyang ya. Contoh misal seperti ini akan goyang-goyang. Nanti hasilnya tidak terlalu lurus. Nah, kalau kita tempelkan di meja, kita pegang pakai tangan seperti ini, nanti dia hasilnya lurus ya karena posisinya tidak berubah-ubah ya atau tidak goyang-goyang. Dan untuk mensolder di bagian belakang mangkok ini ya, ini jangan lurus ke bawah ya, jangan disejarkan tapi agak naik seperti ini ya, agak naik ke atas seperti ini. Jadi kalau di sini tuh agak naik ya, agak naik ke atas seperti ini ya. Jadi biar biar nanti nggak cepat lepas solnya ya. Kalau kita di bagian bawah, solnya nanti akan cepat lepas ya untuk bagian sini ya. Nah ini dia ya, seperti ini jadi. Jadi ke atas seperti ini ya. Nah, itu jalan benangnya terlihat ya. Jalan benangnya terlihat tuh ya, ini dia jalan benangnya. Oke, ini dia ya, sudah tersolder semua ya. Sudah tersolder semua. Dan langkah selanjutnya adalah kita harus menjahit ya. Menjahitnya agar ini bisa nanti awet bertahun-tahun ya. Dan saya memakai benang yang warnanya agak sesuai ya. Agak sesuai. Oke, kita mulai ya, mulai dari sini. Yang bawah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya nggak terlalu berat ya untuk pengerjaannya, untuk Ortus Catalyst Vision ini ya.
Karena kenapa saya bilang nggak terlalu berat? Ini solnya itu tipis ya. Solnya tipis, jadi nggak terlalu berat. Nah ini ya, di sini yang akan saya terangkan adalah, nah ini, kalau kita menjahit, jangan kita luruskan ke ini ya, jangan sini. Tapi kita naik ke sini ya. Tapi kalau yang punya itu minta lurus, yang punya ya kita sanggah dulu ya. Kalau lurus itu emang solnya nggak bakalan lepas ya, tapi nanti yang atas bisa mangap ya, kita sanggah seperti ini itu. Kalau kok seumpama kok yang punya kok tetap pengen dijahit dari bawah, nggak mau ke atas, ya kita turutin ya. Yang penting sudah dijelaskan ya, sudah dijelaskan bahwa nanti kalau menjahitnya nggak ke atas itu kurang kuat ya. Jadi ketika nanti sol atasnya lepas, itu yang punya sudah tahu ya. Jadi konsekuensinya sudah tahu. Oke ya, lanjut untuk kita menjahitnya ya. Untuk spasinya sekitar 0,5 cm ya, atau 0,6, paling panjang 0,7 cm. Jangan sampai 1 cm ya, itu jarak yang terlalu panjang ya. Ini ya, jadi ke atas seperti ini, bukan di bawah menjahitnya ya. Nah, saya akan perlihatkan ya posisi tangan saya ketika di dalam ya. Saya akan perlihatkan posisi saya ketika di dalam ya. Posisi kita ketika di dalam saat menjahit ya. Nah, ini ketika dicoblos seperti ini kita tahan ya. Jadi jari kita itu kita lepas benangnya, kita nahan ya. Ini kalau seperti ini kita nahan. Jadi jari kita tuh menahan bagian dalam ya. Contoh seperti ini. Ini kita tahan ya. Ketika dicoblos kita tahan lah. Setelah dicoblos seperti ini, bentar. Itu kan ada jarumnya ya. Itu ya, jarumnya terlihat ya. Bentar. Mana nih? Nah, itu jarumnya ya. Jarumnya terlihat. Berarti kita cantolkan, bisa dicantolkan seperti ini ya. Bisa juga dicantolkan dari seperti ini. Nah, seperti ini. Bisa seperti ini dan juga bisa seperti ini. Tapi kalau pengen mudahnya itu dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah seperti ini ya. Itu ya. Itu sudah dicangkolkan ya. Kalau sudah dicantolkan seperti ini bisa ditarik. Nah, kalau ditarik dia nanti akan kena di bagian itunya ya.
kalau dicantolkan dia nanti akan kena di bagian cantolannya. Bentar, ini agak susah nih ya. Ini kalau seperti ini, nanti ketika ditarik ini akan kena bagian cantolannya. Nah, sudah seperti itu nanti dia akan ketarik. Nah, dia sudah ketarik ya. Nah, ini berarti kita tinggal geol-geol terus tarik, dia akan keluar ke sini lagi ya. Dan sama saja ya, walaupun di bagian depan nanti posisinya akan sama seperti itu ya. Nih, bentar, bentar. Ini ya sebagai contoh lagi. Ini kita kita coblos. Nah, ini ketika kita mencantolkan, nah ini dia. Ini ya saya cantolkan dari atas ke bawah. Itu enggak harus di bagian cantolannya. Enggak harus di bagian cantolan, bisa ini di bagian tengah ya. Di bagian tengah jarumnya ketika kita tarik nanti dia akan menyantol sendiri itu ya. Nanti dia akan mencantol sendiri. Nah, seperti itu dia sudah mencantol sendiri. Ketika ditarik seperti ini pasti akan kena ya. Saya ilustrasikan dulu. Nah, seperti ini ya. Contoh misal ya, kalau kita mau menarik dari mencantolkan dari atas seperti ini ya. Tangan kita harus tetap di bawah jarum ya, agar ketika kita menarik jarumnya, nah dia nanti tercantol ya. Jadi nggak harus dicantolkan pas di cantolannya, itu malah susah kalau kalau kita harus targetnya mencantolkan di bagian cantolannya, malah usah dicantolkan di bagian tengah atau bagian ini tengahnya ini nggak apa-apa, nggak masalah ya. Ketika kita tarik nanti dia akan kena, tapi tangan kita tetap di bawah jarum. Nah kalau kita mau mencantolkan dari bagian ini kan dari bagian atas ya. Kalau dari bagian bawah seperti ini, tangan kita juga harus di bawahnya ya. Nah, ketika kita tarik seperti ini, kalau pokoknya posisi tangannya jangan sampai sejajar. Kalau posisinya sejajar dengan jarum seperti ini, nanti ditarik dia akan rantas karena bisa kena separuh ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Itu penjelasan ketika kita mencantolkan di bagian dalam. Tapi ada beberapa tukang sol sepatu yang tekniknya ini dibuat lingkaran seperti ini, terus mencantolkannya langsung ke ini ya, seperti ini, langsung ke nah nih ya, langsung ke ini, langsung ke jarumnya seperti ini. Itu juga bisa, tapi itu langkahnya susah karena ketika keluar kita harus mengukur lagi ya, harus menarik-narik seperti ini lagi ya, dan terlalu panjang juga keluarnya ya. Itu kurang efektif ya. Yang efektif ya seperti tadi ya, langsung eh, langsung dikaitkan saja, nggak harus kena di bagian jalan apa lubang lubang ininya ya, cantolannya ya. Bisa dikenakan dimanapun ya, asal dipandang nanti ketika ditarik pasti akan kena. Dan ketika kawan-kawan belum mahir, belum terbiasa, jangan terburu-buru ya. Karena kalau terburu-buru itu nanti hasilnya jelek ya. Kalau sudah mahir ya emang cepet ya karena sudah terbiasa, itu bukan buru-buru ya. Kalau cepet itu ya emang sudah kecepatannya, skillnya seperti itu ya, bisa menjahit cepet. Tapi kalau kawan-kawan yang belum bisa cepet, jangan tiru-tiru ya. Jangan meniru cepet, meniru dengan menjahit cepet nanti hasilnya berantakan ya. Yang penting usahakan pertama hasilnya dulu ya, kuat dan rapi. Masalah untuk selesainya berjam-jam nggak masalah.
Ini juga nggak langsung ya, kalau seumpama tangan kawan-kawan itu apa tuh namanya, pegel atau lecet atau terluka, itu bisa berhenti dulu ya. Oke ya, saya juga ini sudah sampai di bagian depan ya. Jadi untuk posisi bagian dalam tangan dalamnya itu ya, walaupun di bagian depan tetap sama seperti tadi ya. Nggak harus langsung mencantolkan di bagian cantolannya ya, tapi bisa mencantolkan di bagian jarum yang tengah ya. Jarum yang tengah nggak harus langsung ke cantolannya ya. Kalau kawan-kawan sudah bisa mencantolkan seperti yang saya tutorialkan ya untuk di bagian dalam ini, nanti menjahitnya nggak akan susah ya. Sepatu apapun ya nggak akan susah, mudah banget. Ini ya, bagian depan sudah terjahit. Ini ya, selesai sudah ya. Tidak terlalu sulit ya. Oke, hasilnya seperti ini ya. Ini hasil jahitannya, karena memakai benang yang sesuai, jadi hasilnya sesuai ya. Oke kawan-kawan, jadi tadi ya, oke, kesimpulannya kita kalau mau mendapatkan sepatu yang agak naik seperti ini ya, kita agak naikkan. Terus tadi kita, ketika kita mencantolkan posisi jari yang ada di dalam ini harus betul ya. Kalau salah nanti kecepatan kita untuk menjahit berkurang ya. Semoga bermanfaat. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.